Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Tidung Pale, Ibu Kota Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, saya Evi Sayono mengucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua. Pagi ini saya akan melanjutkan bacaan buku yang berjudul Differentiated Instruction Making It Work yang ditulis oleh Patty Drapu. Buku ini ditujukan bagi para guru yang mengajar di level sekolah dasar kelas 3 sampai dengan kelas 6. Buku ini berisikan strategi-strategi untuk mengajar dengan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda. Dalam mengajar dengan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda, guru disarankan untuk dapat mengenal siswanya dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan atau melakukan penilaian formatif atau pre-assessment sebelum kita mengajar. Namun demikian, ada beberapa hal lain yang juga dapat kita lakukan untuk dapat mengenali siswa kita. Dalam buku ini, Patty Drapu mengungkapkan ada 6 tipe pembelajar. Yang pertama adalah academic learner atau pembelajar tipe akademis. Yang kedua adalah perfectionist learner atau tipe pembelajar perfeksionis. Yang ketiga adalah creative learner atau tipe pembelajar yang kreatif. Yang keempat adalah struggling learner atau pembelajar yang mengalami kesulitan tertentu. Kelima adalah invisible learner atau pembelajar yang tidak terlihat. Dan yang terakhir adalah high energy student atau siswa-siswa yang memiliki energi tinggi. Namun di kesempatan pada pagi hari ini, saya akan membacakan tipe perfectionist learner. Saya akan membacakannya dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, namun jangan khawatir, saya akan langsung menginterpretasikannya dalam bahasa Indonesia. Jika teman-teman ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang isi buku ini, saya menyarankan teman-teman untuk dapat langsung membeli bukunya di situs-situs belanja buku internasional, karena sayangnya buku ini belum terbit dan belum ada di Indonesia, setahu saya ya. Baik teman-teman, mari kita mulai. Perfectionist learner. This category sometimes also includes the academic learner, because academic learners often have perfectionist tendencies. However, a perfectionist learner is not necessarily especially school smart. Tipe pembelajar perfeksionis. Kategori pembelajar perfeksionis biasanya termasuk di dalamnya itu adalah pembelajar tipe akademis. Karena biasanya pembelajar tipe akademis itu selalu punya tendensi untuk melakukan semua hal dengan terbaik. Namun demikian, seorang pembelajar tipe perfeksionis itu tidak serta-merta school smart. School smart itu artinya kurang lebih pintar di sekolah. Nah, kalau perfectionist learner itu belum tentu school smart. The drive to be perfect may occur in the academic realm, but it can also be on the sports field or in another arena. Keinginan untuk melakukan semua hal dengan sempurna bukan hanya muncul dalam sisi akademis, namun ini juga bisa muncul dalam area yang terkait dengan bidang olahraga misalnya, atau di arena-arena lain. In and of itself, perfectionism is not always a bad thing. Healthy perfectionism contributes to the creative effort. When students have perfectionist tendencies, they can use this behavior in a positive way to produce quality results. Dilanjut dikatakan oleh Patty Drapu bahwa menjadi seorang perfeksionis itu tidak selamanya buruk ya. Perfeksionisme yang sehat bisa memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya kreatif yang dilakukan oleh siswa ini. Ketika ada siswa yang memiliki kecenderungan untuk menjadi perfeksionis, maka sebenarnya mereka masih bisa menggunakan perilaku-perilaku ini di jalur yang lebih positif. Misalnya, untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki kualitas yang sangat baik. However, when students stop producing because they feel their work is not good enough, then they become at risk. The at-risk perfectionists are often not able to come through with a product because they fear it won't be their best work. In extreme cases, they feel their work is never their best work. Namun demikian, ini baru bisa menjadi masalah ketika siswa yang bersangkutan memutuskan untuk berhenti mengerjakan tugasnya karena mereka merasa bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh mereka ini mungkin nanti endingnya atau hasil akhirnya tidak akan bagus. Nah, barulah ini kemudian menjadi sebuah permasalahan. Patty Drapu menyebut anak-anak ini sebagai
at-risk perfectionists. Nah, anak-anak yang disebut oleh Patty Drapu sebagai perfectionists at risk atau perfeksionis yang memiliki resiko, ini biasanya tidak mampu menghasilkan sebuah produk di akhir sebuah tugas karena mereka memiliki rasa takut sendiri. Rasa takutnya berupa bahwa apa yang dihasilkan itu bukanlah hasil pekerjaan terbaik mereka. Pada kasus-kasus yang ekstrim, mereka selalu merasa bahwa pekerjaan yang sedang mereka lakukan itu bukanlah pekerjaan yang terbaiknya mereka. Perfectionism sometimes leads to procrastination. Perfectionists will put things off because they don't feel ready to do their best work. There is never enough time to get everything done. So they do nothing. After all, you can't fail if you don't try. Seringkali perfectionism ini mengarah kepada procrastination atau penundaan. Anak-anak yang perfeksionis ini seringkali menunda-nunda pekerjaan dan akhirnya tidak dikerjakan sama sekali. Kenapa? Karena mereka merasa saatnya belum tepat bagi mereka untuk bisa melakukan pekerjaan yang terbaiknya mereka. Mereka merasa belum siap untuk dapat bekerja dan menghasilkan pekerjaan terbaik mereka. Akhirnya, mereka sama sekali nggak mau kerjain apa-apa. Nah, mereka punya anggapan bahwa kalau kita tidak mencoba, maka kan kita nggak pernah gagal. Perfectionism can be domain specific. In other words, perfectionism leads some learners to be very engaged in a particular area. In fact, sometimes that area is all they are willing to learn about. The other areas of school have little meaning. They may not want to change subjects when it is time to change classes. They do have a strong attachment and commitment to learning, but not necessarily in a way that is truly conducive to learning. Perfeksionisme ini bisa jadi hanya di area spesifik tertentu. Dengan kata lain, perfeksionisme ini bisa membuat seorang anak sangat terikat atau sangat konsentrasi pada satu hal saja. Malahan kalau mereka sudah sangat engage atau sangat terikat dalam satu hal particular area yang mereka lagi kerjain, itu mereka nggak mau ngerjain yang lainnya. Ketika mereka sudah belajar hal itu, maka mereka tidak ingin mempelajari hal yang lain. Maunya belajar itu terus. Sebagai akibatnya, area-area lain yang dipelajari di sekolah itu seperti tidak ada maknanya buat mereka. Mereka nggak mau kerjain. Nah, misalnya mereka itu menolak untuk berpindah kelas. Jadi misalnya ya, kalau di Amerika, buku ini tulisnya di Amerika. Jadi anak-anak SD itu ketika belajar pelajaran matematika misalnya, itu ada di kelas A. Nanti pelajaran berikutnya mereka akan berpindah kelas dan juga pindah guru. Nah, kalau misalnya anak-anak perfeksionis ini merasa sukses dan bisa banget di satu pelajaran, ketika waktunya tiba untuk mereka ganti kelas, ganti guru, itu mereka nggak mau. Nah, anak-anak tipe perfeksionis ini memang memiliki attachment atau keterikatan dan juga komitmen yang kuat ketika mereka mempelajari sesuatu. Tapi sayangnya kadang-kadang keterikatan mereka atau komitmen mereka ini justru tidak kondusif untuk pembelajarannya mereka sendiri. Expecting such students or any students to be equally motivated in all academic areas is probably too much. But surely, we want to encourage behaviors that allow them to be successful in all content areas. The suggestions above work well with perfectionist learners. Nah, jika kita mengharapkan bahwa pembelajar tipe perfeksionis atau pembelajar tipe yang lainnya itu kita harapkan bisa menjadi sangat termotivasi di setiap academic area, maka ini kayaknya terlalu ngarep banget ya, terlalu banyak berharap. Namun kita tentunya juga ingin mendorong agar anak-anak ini dapat memberikan perilaku terbaik mereka sehingga mereka bisa sukses di setiap konten area atau di setiap mata pelajaran yang sedang mereka pelajari. Nah, dalam buku ini, Patty Drapu menuliskan sejenis mini sections di mana dia memberikan saran-saran tentang strategi-strategi apa saja yang bisa digunakan guru ketika mereka menemui siswa yang tipe pembelajar perfeksionis ini. Mini sections. Differentiating activities and strategies to try. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan terdiferensiasi atau strategi-strategi mengajar yang bisa dicoba oleh guru. Yang pertama adalah integrate students' interest into content whenever possible.
guru disarankan untuk dapat mengintegrasikan atau mencampurkan antara apa yang menjadi minat siswa dengan konten atau isi pembelajaran yang sedang diajar. Jadi misalnya kita lihat nih anak-anak yang perfeksionis ini lagi suka sama kupu-kupu. Nah kebetulan gurunya di pelajaran sains lagi mengajar tentang metamorfosis. Nah jenis hewan yang kita bisa masukkan di pembelajaran metamorfosis ini kita bisa pakai kupu-kupu. Nah ini jadinya bisa match antara konten area atau pelajaran yang sedang dipelajari dengan apa yang menjadi minatnya anak ini. Tips number 2. Provide controlled choice of activities. Guru disarankan untuk bisa memberikan pilihan-pilihan kegiatan yang mungkin akan disukai anak. Namun pilihan-pilihan ini masih tetap terkontrol oleh guru. Dalam artian masih bisa tetap terkoneksi dengan konten yang sedang diajarkan. Tips number 3. Tip ketiga adalah emphasize connections. Guru disarankan untuk menekankan atau menitik beratkan pelajaran pada connections atau keterhubungan. Tips keempat, teach the students time management. Tips yang keempat adalah guru disarankan untuk mengajarkan pengelolaan waktu untuk anak-anak yang bertipe pembelajar perfeksionis ini. Tips yang kelima adalah provide for independent study. Guru disarankan untuk bisa memberikan waktu atau memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk bisa belajar secara independen. Baik teman-teman, saya akan mengakhiri bacaan buku ini di bagian Perfectionist Learner di halaman 19. Buku yang saya baca berjudul Differentiated Instructions Making It Work. Penulisnya Patty Drapo. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman sudah menyempatkan untuk mendengarkan video tentang bacaan buku pembelajaran terdiferensiasi ini. Jika teman-teman merasa bahwa isi video ini memberikan manfaat buat teman-teman, monggo ya silakan diklik tanda share, kemudian share link video ini ke kolega-kolega yang teman-teman punya. Teman-teman juga boleh klik tanda like. Dan jika teman-teman berkenan dan belum sempat subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.